Haleluya, puji nama Tuhan, luar biasa. Saya secara pribadi terberkati dengan pujian-pujian yang ada dan kesaksian di mana kita boleh melihat karena Tuhanlah kita boleh masih kuat sampai saat ini. Dan terlebih lagi saya juga bersyukur kalau semakin kesini semakin banyak jemaat-jemaat yang boleh memberikan talentanya ya kepada Tuhan lebih baik dan lebih baik lagi ya. Kalau disuruh lompat saya sih sebenarnya bukannya nggak mau lompat, cuman jaga image saja. Sebenarnya kalau di rumah kadang-kadang kalau nggak ada Bapak Gembala, kalau lagi setel lagu gitu ya joget-joget aja. Untung nggak lihat CCTV ya. Tapi Raja Daud saja dia saking bersukanya walaupun banyak masalah tantangan yang dia hadapi, tapi dia memberikan pujian yang terbaik ya. Biarlah apa yang sudah kita naikkan itu menyenangkan bagi Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Walaupun akhir bulan wajahnya nggak kelihatan kayak akhir bulan ya, selalu awal bulan ya, penuh dengan sukacita dan sumringah ya. Haleluya. Ketawa yang paling kenceng pasti bebannya paling banyak kayaknya ya. Oh enggak ya. Haleluya. Saya bertanya kepada Tuhan pada saat dijadwalkan, saya juga bingung, Tuhan apa yang mau Tuhan sampaikan. Hampir ya 2 minggu ini saya bergumul, Tuhan, terkadang setiap kebenaran firman sebagai hamba-hamba Tuhan, ketika Tuhan taruh firman itu dalam kehidupan kami hamba-hamba Tuhan, itu pun menjadi teguran yang pertama, diingatkan kembali. Dan ini juga kami berharap untuk setiap firman yang boleh kita terima, bukan suatu kebetulan, bukan suatu firman yang mungkin kok itu saja, tapi bagaimana kasih Tuhan mengingatkan kita kalau Tuhan begitu baik bagi kita. Kita sudah melewati doa pekan Pantekosta, tapi biarlah jangan berhenti di situ saja. Terus kita bangkitkan roh itu, roh yang sudah Tuhan kasih sebagai penolong, sebagai penghibur yang selalu membantu kita di dalam kelemahan-kelemahan kita. Ya, gak ada manusia yang hidup yang gak punya masalah. Ya, mungkin bayi ya, bayi kan dia beda ya. Tapi dengan adanya beranjak kita semakin berumur bertambah, pastinya akan ada masalah-masalah yang dia hadapi. Hari ini Tuhan ingatkan lagi, diberikan lagi kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Roma 8 ayat 26 sampai 28. Roma 8 ayat 26 sampai 28. Ayat ini juga ada di dalam pekan doa Pantekosta dan diingatkan kembali firman ini di mana terlalu banyak masalah tantangan yang membuat kita semakin lemah. Tapi biarlah ayat ini kita baca sama-sama menjadi kekuatan baru. Dan iman kita tetap teguh. Untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita baca dari Roma 8 ayat 26 sampai 28. Kita baca sama-sama ya, cuma 3 ayat. 1, 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Roh sendiri berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap.
Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Judul yang saya angkat dalam 3 ayat ini, keistimewaan kita sebagai orang percaya. Kita tahu sebagai manusia kita ada keterbatasan. Kita pasti punya kelemahan-kelemahan, ya. Sehingga dalam latar belakang Rasul Paulus menulis surat Roma ini yang ditujukan kepada anggota gereja di Roma pada saat itu, yang dimana orang-orang percaya atau orang-orang Kristen yang ada di Roma sedang mengalami tekanan yang begitu berat. Sehingga membuat mereka di saat mengiring Yesus terlalu banyak tantangan yang membuat mereka semakin lemah. Begitupun juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita ikut Yesus mungkin bukan waktu yang sebentar, sudah cukup lama. Tapi karena keterbatasan tubuh, kita semakin tua, ya, mungkin kita mau terus setia ke gereja melayani Tuhan, tapi tubuh ini terbatas, sehingga kadang-kadang didapat sakit sehingga kita nggak ke gereja, ya kan? Sehingga ada lagi hal-hal yang membuat kita tidak bisa berdoa ataupun yang lain. Sehingga Rasul Paulus paham sekali di mana banyaknya tekanan-tekanan yang dialami. Terlebih lagi Rasul Paulus saat itu dalam tekanan mungkin pelayanan, situasi, ya, yang ada pada saat itu, sehingga keadaannya yang dia alami, dia pun sebagai rasul pun punya kelemahan ataupun ada di titik di mana dia tidak berdaya. Kalau kita tahu setiap masalah ataupun pergumulan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, itu membuat kita boleh semakin dewasa, semakin dekat. Jangan malah semakin jauh, ya. Kalau Jumat kemarin yang hadir dalam ibadah judo, hamba Tuhan Pendeta Pembantu Novel, dia menyampaikan kebenaran firman tentang hal berdoa. Entah kenapa Tuhan ingatkan terus tentang berdoa, karena di masa-masa sulit ini hanya satu yang bisa kita kerjakan, yaitu kita tetap setia di dalam Tuhan dengan berdoa. Nggak harus kita tutup mata mungkin, ataupun di dalam ruangan. Di saat kita bekerja pun, di saat kita di dalam lingkungan yang ada, kita terus terhubung, terconnecting, yaitu dengan doa, sehingga komunikasi kita tidak terputus oleh Tuhan. Pada Roma 8 ayat 26 ini jelas dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita
kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Ayat ini Rasul Paulus menuliskan ada roh yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang-orang percaya. Roh yang ada dalam pasal 8 ayat 26, R-nya itu besar, huruf besar, ya. Berarti roh itu adalah pribadi Tuhan itu sendiri, yaitu Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita sebagai penolong. Tuhan naik ke surga, Dia tidak meninggalkan kita begitu saja. Karena kita tahu, kita ini manusia yang terbatas. Akan ada banyak tantangan dan masalah. Iblis itu paling suka mencari orang-orang yang setia pada Tuhan. Iblis itu sebenarnya paling banyak ada di mana coba? Hah? Iblis itu paling banyak di gereja sebetulnya. Kalau di diskotik mah emang ngapain saya di situ? Orang itu semua juga udah lebih bejat daripada saya. Kadang-kadang iblis juga melihat, ngeri ya yang di situ malah lebih parah. Iblis malah nggak ada di situ. Udah dia mah udah kawanan saya. Iblis itu, setan itu banyak di gereja. Karena dia suka mencari celah, mencari ruang. Orang-orang yang dia lihat, wah semakin kuat nih, semakin gigih nih. Oh dia berdiam. Makanya perlunya kita berdoa di awal, di sebelum kita mendengarkan firman, kita patahkan dahulu itu roh iblis. Sehingga membuat kita tetap fokus. Ya. Dalam menerima kebenaran firman itu sendiri. Jadi kita tahu kalau roh yang Tuhan berikan itu adalah Roh Kudus yang merupakan pribadi Allah itu sendiri. Di mana Tritunggal ada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu bukan tiga Tuhan, tapi dia merupakan satu. Yang mempunyai pribadi-pribadi yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Untuk apa? Dia mempunyai tujuan yang membuat kita itu tetap ada di dalam keselamatan itu sendiri. Ya, kita berbicara kalau yang ditulis dalam ayat ini kelemahan. Sebenarnya kelemahan itu ada dua sisi yang kalau bisa kita ambil. Kelemahan di saat kita mungkin dalam keadaan lemah, baik itu masalah, problema dan segala macam, itu membuat kita semakin lemah. Tapi kelemahan itu juga bisa ada di saat kita di titik kesuksesan. Kadang Tuhan izinkan kita diberikan banyak hal sehingga membuat kita juga lemah tidak mengandalkan Tuhan. Iblis pakai. Jadi hati-hati di saat kita lemah dengan keadaan permasalahan. Kita butuh roh itu terus dihidupkan. Dan di saat kalau Tuhan izinkan berkat itu juga, ya banyak hal diberikan kepada kita, jangan membuat kita semakin lemah di dalam Tuhan. Ya, Rasul Paulus sadar betul kalau Roh Kudus yang ada di dalam hidupnya membantu kehidupannya sehingga rohnya yang di dalam hidupnya terus terhubung dan terconnecting dalam kehidupan kita. Rasul Paulus menuliskan hak istimewa apa sih yang ada di dalam 3 ayat ini. Ada 2 keistimewaan yang Tuhan berikan kepada kita orang-orang percaya. Yang pertama adalah apa? Roh yang membantu kita dalam kelemahan.
Di saat mungkin banyak satu masalah belum selesai, ada lagi masalah itu. Yang satu lagi belum selesai, ada lagi. Kok nggak selesai-selesai ya? Apalagi kalau sudah ada telepon ya, telepon mungkin jatuh tempo ya, ataupun ada SMS ataupun peringatan, itu kayaknya yang ini belum selesai kok ada lagi sih. Kadang-kadang membuat kita itu jadi, Tuhan saya udah nggak bisa berdoa nih, saya nggak bisa menyampaikan lagi apa yang harus saya sampaikan kepadamu. Sehingga itulah roh yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita yang membantu menyampaikan keluhan-keluhan itu, pergumulan kita kepada Allah. Kita lihat tokoh Alkitab yang mungkin dia di saat menghadapi satu masalah, roh yang ada di dalam hidupnya itu yang menyampaikan keluhannya, kebutuhannya. Nabi Musa, di saat dia harus membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan, Musa itu terbatas, dia tidak pandai berkata-kata. Dia sendiri mungkin tahu dengan keadaannya, dia sudah berumur, dia harus membawa bangsa Israel itu keluar yang jumlahnya bukan 100 atau 200 tapi banyak. Tapi di saat dia membawa keluar bangsa Israel dan menghadapi jalan buntu, yaitu apa? Di depannya ada laut. Laut apa? Laut Teberau. Dia bingung harus kemana saya bawa. Saya tahu istilahnya kalau misalnya saat itu Musa mungkin dalam hatinya, Tuhan, ini saya mau bawa mati ini mereka semua atau bagaimana? Secara di depan mata itu udah mentok. Sering kita menghadapi masalah itu ya. Kayaknya nggak ada jalan keluar. Mentok Tuhan. Tapi Musa sadar dia punya roh yang Tuhan berikan, roh yang istimewa itu ada dalam kehidupannya, sehingga dia boleh percaya roh itu yang sudah lebih dahulu berdoa kepada Allah, menyampaikan pergumulannya. Kita buka di Keluaran 14 ayat 15 sampai 22. Kita coba baca di mana Musa menghadapi satu masalah yang mentok, dia udah nggak tahu. Yang namanya kalau sudah ketemu laut, bagaimana caranya dia bisa melewati laut ini untuk membawa berapa ribu orang di belakang? Mati nih saya nih Pak, mati nih saya, bingung ini saya. Tapi dalam ayat ini kita baca Keluaran 14 ayat 15 sampai 22. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Tuhan tahu, mungkin Musa sendiri sudah ada dalam titik hopeless, nggak tahu lagi dia harus bagaimana, ya. Tapi ya, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda. Aku akan menyatakan kemuliaanku, maka orang Mesir akan mengetahui bahawa akulah Tuhan. Apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah
yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lainnya semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering yang sedang di kiri dan di kanan mereka. Air itu sebagai tembok bagi mereka. Betapa dahsyatnya Tuhan. Di saat yang tepat, di saat mungkin Musa saat itu merasa tidak ada lagi jalan yang bisa dia lewati, tapi kalau Tuhan ada dalam kehidupan kita, Tuhan yang punya cara, Tuhan yang istilahnya mendengar, roh yang ada di dalam kehidupan kita, itu yang menyampaikan kepada Allah. Sehingga Musa boleh membawa bangsa Israel melewati laut Tebrau dengan tidak ada satupun mereka yang tertinggal. Dan bagaimana cara Tuhan memisahkan tentara-tentara Firaun itu tidak bisa menguber ya bangsa Israel itu. Dan kita tahu setelah sampai bangsa Israel sampai di ujungnya, prajurit-prajurit itu dia ikut masuk istilah melewati, tapi Tuhan tutup laut itu sehingga masalah itu Tuhan selesaikan. Kita sadar nggak bagaimana cara Tuhan untuk menyelesaikan untuk setiap pergumulan kita, permasalahan kita? Terkadang apa yang tidak terpikirkan, apa yang istilahnya nggak kita sangka-sangka, itu yang Tuhan kerjakan. Karena apa? Karena roh itu yang sudah lebih dahulu menyampaikan pergumulan kita, ya, keluhan-keluhan kita yang begitu berat, sehingga kita nggak bisa lagi menyusun kata-kata yang baik lagi. Karena Tuhan nggak butuh kata-kata yang istilahnya mungkin harus panjang indah. Tuhan lihat hati dan roh kita, bagaimana ketulusan kita untuk terus berharap hanya kepada Tuhan. Lalu ada juga Hana. Kita tahu Hana, dia seorang hamba juga, hamba Tuhan, yang dimana pergumulan dia, yang dia tiap hari berdoa di rumah ibadah untuk menaikkan pergumulan dia, yang istilahnya mungkin saat itu dia sudah naikkan, enggak sehari 2 hari, enggak setahun 2 tahun. Kita tahu Hana dia bergumul untuk dia Tuhan berikan keturunan. Berapa tahun dia berdoa? 10 tahun. Sudah berapa lama kita berdoa dengan pergumulan kita kepada Tuhan? Sudah ada yang sampai puluhan tahun? Belum. Berarti kita harus tetap kuat dan percaya kalau Tuhan akan buka jalan. Ya kan? Jadi karena waktu Tuhan itu pasti yang terbaik dalam kehidupan kita. Tapi ada juga di saat kita berdoa Tuhan jawab seketika itu juga. Musa. Ya. Dalam 1 Samuel 1 ayat 12 sampai 13,
di mana Hana, istri dari Nabi Elkana, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Nabi Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak terdengar, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Sampai hamba Tuhan di situ pun menyatakan kalau dia mabuk nih, tiap hari dia berdoa itu aja, sampai nggak bisa lagi terucap, sehingga dia sampai sudah mungkin udah komat kamit, tapi dia punya iman, dia punya roh yang dia tahu. Roh itu yang akan membantu dia menyampaikan keluhannya kepada Tuhan, ya. Sehingga Tuhan dengar, Tuhan lihat iman Hana. Dalam penantiannya 10 tahun itu, Tuhan berikan dia anak. Dan dia berikan juga anak itu yang dia nazarkan untuk menjadi hamba Tuhan di tempat itu. Sehingga pada ayat 26 ini kita bisa ambil 3 pekerjaan luar biasa roh yang ada di dalam kehidupan kita, yaitu roh itu bekerja membantu kita untuk berdoa. Lalu roh itu juga, Roh Kudus itu juga yang bekerja sebagai perantara kita, perantara doa kita untuk bisa sampai kepada Allah. Dan yang lebih dahsyat lagi, roh itu bersyafaat. Ketika bersyafaat berarti dia continue. Di saat kita sudah mungkin titik lemah, udah kayaknya nggak tahu lagi, tapi kita masih punya iman, roh itu yang terus bersyafaat. Atas nama siapa? Atas nama kita. Roh itu bersyafaat, menyampaikan kepada Tuhan, sehingga doa, pergumulan, keluhan kita itu sampai kepada Allah. Istimewanya Tuhan berikan roh itu dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi jangan patah semangat. Roh itu yang membantu, roh itu yang menjadi perantara, roh itu juga yang terus bersyafaat atas nama kita. Lalu pada ayat 27, Roma 8 ayat 27, dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui roh itu, roh tetap huruf besar, roh itu yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ketika roh itu sudah menyampaikan keluhan kita dan doa kita kepada Tuhan, Tuhan menyelidiki hati kita, ketulusan kita. Apakah doa itu, keluhan itu juga sesuai dengan kehendak Allah? Karena kadang-kadang doa yang kita naikkan, itu kadang-kadang doa-doa yang istilahnya bersifat hanya keinginan daging. Dan itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Maka pada ayat ini ya, di saat doa itu sudah sampai, Tuhan menyelidiki setiap hati dan nurani kita. Apakah itu sesuai dengan kehendak Allah? Dan Tuhan tahu, di saat orang-orang kudusnya berdoa, di saat roh itu sudah membantu, memberikan perantara dan bersyafaat untuk menyampaikan keluhan-keluhannya, ketika Tuhan berkehendak, Tuhan akan bekerja luar biasa. Makanya di saat kita berdoa, baiknya kita coba katakan, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan
biarlah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Itu pun yang Tuhan naikkan doa di saat Dia terakhir di kayu salib. Di saat berdoa di Getsemani pun. Yesus, Dia tahu Dia Tuhan. Tapi Dia datang ke dunia sebagai manusia. Tetap Dia menghargai otoritas itu. Sehingga roh itu yang boleh menyampaikan kepada Tuhan. Kita bersyukur atas keistimewaan roh yang Tuhan berikan kepada kita. Hargai hak itu. Hargai keistimewaan yang Tuhan berikan. Roh itu dijaga. Roh itu terus kita hidupkan. Sehingga jangan kita membuat pergumulan, permasalahan, keluhan yang ada semakin melemahkan roh yang ada di dalam kehidupan kita. Di ayat 28 kita bisa lihat keistimewaan yang kedua. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Keistimewaan yang Tuhan berikan lagi adalah Allah bekerja di dalam segala sesuatu di kehidupan kita. Allah memelihara segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Karena Dia tahu kalau Dia melihat kita begitu mengasihi Dia, sehingga Allah turut bekerja. Kalau kata-kata turut bekerja berarti Dia ada di dalamnya. Ya. Tidak di luar. Sehingga kadang di dalam doa, di dalam kelemahan, membuat kita itu jadi Allah ini kayaknya gak bekerja nih dalam kehidupan kita. Tapi ayat 28 jelas dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatunya. Coba kita buka di Efesus 6 ayat 18. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Roh itu yang membuat kita boleh terus membantu bersyafaat menaikkan doa-doa kita. Dan begitu juga kita percaya kalau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai orang-orang yang menaruh imannya kepada Tuhan. Terus kita harus bersyukur dengan keistimewaan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Sehingga dengan permasalahan, keadaan, apa yang menjadi permasalahan kita? Apakah itu sakit, penyakit, keluarga, orang tua, pekerjaan, ataupun yang lainnya. Ingat, ada keistimewaan yang Tuhan berikan. Hak yang luar biasa. Yang pertama roh itu, dan kita percaya ada Allah juga yang turut bekerja dalam kehidupan kita. Patutlah kita bangga, patutlah kita terus tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Ayat terakhir, kalau Rasul Paulus menuliskan ayat ini,
Dia tahu di saat kelemahan itu ada dalam kehidupannya, dia percaya Kristus akan menaungi dia. 2 Korintus 12 ayat 9, ayat terakhir. 2 Korintus 12 ayat 9, biarlah ini ayat sebagai ayat penutup, di mana ayat ini berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Kita percaya di saat kelemahan itu ada, disitulah kuasa Tuhan boleh menjadi sempurna di dalam kehidupan kita. Roh itu yang akan membantu kita. Roh itu yang akan terus bersyafaat, menaikkan doa-doa yang mungkin tidak tersampaikan, doa-doa yang mungkin sudah tidak bisa terucapkan. Ya, karena apa? Karena kita tahu Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah terus ada dan terus bekerja di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Amin.